Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nasakh. Secara lugawi ada 4 makna nasakh yang sering diungkapkan ulama, yaitu sebagai berikut: izalah atau menghilangkan, kedua tabdil penggantian, yang ketiga tahwil atau memalingkan, yang keempat naql memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian nasakh secara terminologi yaitu raf'u al-hukmu asy-syar'i bil al-khitab asy-syar'i, atau menghapuskan hukum syara' dengan khitab syara' pula, atau raf'u al-hukum bil ad-dalil asy-syar'i, menghapuskan hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Rukun nasakh ada 4, yaitu adat nasakh, nasikh, mansukh, mansukh anhu. Syarat nasakh yaitu: 1. Yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Yang keempat, tuntutan yang mengandung nasakh harus datang kemudian. Cara mengetahui nasikh dan mansukh diantaranya: 1. Dari penjelasan langsung dari Rasulullah. Yang kedua, dalam suatu nasakh terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nasakh diturunkan terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan satu hadis dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh diantaranya yaitu: yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas atau an-naql as-sarih dari Nabi atau para sahabatnya. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun dan karenanya disebut nasikh, dan mana ayat yang duluan turun karenanya itu disebut mansukh. Bentuk-bentuk dan macam-macam nasakh dalam Al-Quran diantaranya yaitu: yang pertama, nasikh as-sarih, yang kedua, nasikh dhimmi, yang ketiga, nasikh kulli, yang keempat, nasikh juz'i. Hikmah keberadaan nasakh diantaranya: yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba, yang kedua, pengembangan pensyariatan hukum sampai pada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya suruhan yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab apabila ketentuan nasikh lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nasikh lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat. Sekian dari saya, Siti Mabrurah Aliyah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan dalam menjelaskan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.